Halo, jumpa lagi dengan pembahasan soal matematika kelas 6 SD yang sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2020. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem koordinat Kartesius, pencerminan, dan perputaran atau rotasi bangun datar. Kita akan mulai. Kisi-kisi soal nomor 31 menentukan salah satu titik koordinat yang membentuk bangun datar trapesium atau jajar genjang. Jadi bisa membentuk bangun trapesium atau jajar genjang, salah satu yang keluar. Perhatikan bidang koordinat Kartesius berikut. Bidang koordinat Kartesius dibentuk oleh garis bilangan real, yaitu garis horizontal yang sering kita sebut sumbu X atau absis, dan garis vertikal atau sumbu Y. Garis X dan garis Y atau sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus di titik 0,0. Nah, untuk soal nomor 31A, diketahui 3 titik A di negatif 3,3, B 4,3, dan titik C 7, negatif 2. Jika ABCD akan dibentuk bangun trapesium siku-siku, maka titik D terletak pada koordinat letak titik D di koordinat negatif 3, negatif 2. Apakah benar? Kita harus gambar terlebih dahulu. Kita hubungkan titik A, B, C, dan D. Ya. Ini membentuk trapesium siku-siku. Koordinat titik D-nya kita tulis negatif 3, sumbu X-nya terlebih dahulu, negatif 2, sumbu Y-nya. Untuk nomor 31B, diketahui titik A, B, dan C. Letak titik A, B, dan C sama, yaitu A di negatif 3,3, B 4,3, C 7, negatif 2. Pertanyaannya, jika A, B, C, D akan dibentuk bangun trapesium sama kaki. Tadi trapesium siku-siku, nah sekarang yang ditanyakan trapesium sama kaki. Maka letak titik D terletak pada koordinat, nah sama kaki berarti garis BC panjangnya sama dengan garis A ke AD atau titik A ke titik D. Nah, kita gambar untuk meyakinkan. Nah, ini adalah bangun trapesium sama kaki, sehingga letak titik D di X-nya adalah negatif 6, Y-nya ada di negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Untuk soal nomor 31 tipe ketiga. Gambarnya masih sama, namun soalnya jika A, B, C, D akan dibentuk bangun jajar genjang, maka letak titik D-nya di, nah kita harus tahu bentuk jajar genjang seperti apa. Letak titik D-nya dari A, B, C, D membentuk sebuah bangun jajar genjang.
kuncinya kita harus tahu bangun trapesium dan bangun jajar ginjal. Ya. Letak titik D-nya di 0, negatif 2. 0 itu sumbu X-nya atau absis, negatif 2 adalah sumbu titik di sumbu Y atau ordinat. Oke, jadi untuk soal nomor 31 ada 3 kemungkinan soal yang keluar. Bisa membentuk bangun trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, maupun jajar ginjal. Ya, ini salah satu bentuknya, namun bangun datarnya bisa diputar-putar. Bentuknya hanya trapesium dan jajar ginjal, tetapi gambarnya ini bisa dirotasi. Kisi-kisi soal nomor 32 menentukan hasil pencerminan bangun datar. Hasil pencerminan bangun berikut terhadap garis T yang benar. Nah, untuk matematika, soal ujian online-nya sebenarnya berbentuk pilihan ganda, namun untuk soal latihan yang pertama saya memberikan soal isian supaya benar-benar menghitung sendiri, tidak asal pilih jawaban. Nah, untuk nomor 32 ini anak-anak tinggal memilih mana hasil pencerminan yang benar. Kita ingat ciri-ciri atau sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Jadi kalau bentuk dan ukurannya sudah berbeda itu pasti salah. Namun di sini kita lihat bentuk dan ukurannya masih sama ya. Kemudian jarak setiap titik sudut bayangan ke garis atau yang sering kita sebut cerminnya itu sama dengan jarak setiap titik sudut bangun aslinya ke cerminnya. Jadi jaraknya sama. Yang ketiga, bayangan bangun berhadapan dengan bangun aslinya. Ya, berhadapan. Seperti kalau kita bercermin, kita melihat saat bercermin kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Nah, hasil yang tepat di sini adalah yang D. Ya, ini misalnya kita lihat sudah sesuai dengan sifat-sifat pencerminan. Tadi sifat kedua, jarak bayangan dengan cermin atau garisnya itu sama dan tegak lurus ya, sama dan tegak lurus. Jadi ini sebenarnya kalau bangun asli dan bayangannya kita lipat sesuai dengan garis T, itu akan berhimpit satu dengan yang lain. Soal nomor 33, menentukan hasil bayangan dari rotasi bangun datar dengan pusat putaran yang ditentukan. Perhatikan bangun berikut. Jika ada bangun P, Q, R, S dan ada titik O sebagai perpotongan diagonalnya, di sini bangun datar tersebut memiliki titik pusat di O. Sudut S diputar sebesar 180 derajat searah jarum jam dan sudut P diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Jika diputar 180 derajat artinya diputar setengah putaran. Ya, setengah putaran. Jika diputar 90 derajat berarti diputar seperempat putaran. Nah, kita ingat
letak sudut letak sudut S akan menempati sudut S. Diputar 180 derajat atau setengah putaran searah jarum jam. Searah ya, kita tahu jarum jam berputar dari kanan, yang ini searah. Berarti setelah diputar setengah putaran atau 180 derajat, letak sudut S akan menempati sudut Q. Jika sudut P, nah P tadi di soal diputar 90 derajat, artinya seperempat putaran dan berlawanan jarum jam, arah jarum jam, berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini. Nah, sehingga titik P sekarang menempati sudut S atau sudut P menempati sudut S. Oke. Demikian pembahasan soal materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.